Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan sedikit sharing bagaimana cara mengisi data periodik di Surplus Dapodik supaya cepat. Oke, saat pertama kali sinkronisasi itu pasti di bagian sekolah itu minta mengisi data periodik ya. Untuk mengisi data periodik di sekolah itu tinggal masuk saja ke menu sekolah. Nah, kemudian diisi saja data periodik dan sanitasinya ya, supaya data invalid di validasinya berkurang. Kemudian di sini yang akan dibahas yaitu tentang pengisian data invalid yang banyak di Surplus ya. Di Surplus yang pertama itu caranya teman-teman semua bikin dulu Dapodiknya, buka di dua tab ya di Google Chrome-nya. Yang satu di tab Surplus, yang satu di tab validasi lokal. Jadi supaya kita tahu apa saja data-data yang masih invalid di Surplusnya ya. Oke, coba ya, pasti yang pertama ini itu sudah diisi ya beberapa. Pasti yang pertama akan invalid itu adalah di bagian tanah dan bangunan. Cara mengisinya tinggal diklik tanah dan bangunannya. Kemudian kalau invalidnya di data periodiknya, maka tinggal salin data periodik. Apabila invalidnya di koordinatnya, tinggal diubah. Kemudian di sini masukkan tanahnya, kemudian nomor sertifikat tanahnya, luasnya, alamatnya. Di sini ada nih, buka peta koordinat. Nah, ini kan dari Chrome-nya meminta lokasi ya. Silakan teman-teman semua izinkan. Nah, hanya saja kalau misalkan seperti ini kejadiannya, ini kan jadi ngaco ya daerahnya. Berarti maps yang ada di komputer kita itu ngaco. Nah, maka caranya tinggal kalian cari aja manual daerahnya ya. Kemudian dipilih koordinatnya di situ. Sebagai contoh saya ini di Tasikmalaya ya. Nah, ini di Tasikmalaya di daerah Jatihurip, kemudian dikasih tanda di sekolahnya, diklik 2 kali, pilih koordinat, nah kemudian ditutup. Nah, ini nilai koordinatnya sudah muncul, kemudian disimpan. Terus divalidasi di sininya, maka nanti data koordinat yang invalidnya itu akan berkurang. Kemudian lanjut di sini ada, misalkan di sini ada kondisi gedung ya. Mana ya kondisi gedung. Oke, karena ini udah sebagian diisi, jadi kondisi gedungnya udah habis. Nah, kalau misalkan mau ngisi kondisi gedung yang invalid itu tinggal dibuka ruang. Kemudian pilih gedungnya gedung apa, terus kondisi ruangnya diisi. Apabila terdapat kerusakan tinggal diisi aja sesuai dengan kerusakannya berapa persen. Dan perhitungannya, untuk perhitungan presentasi kerusakannya ada di sini nih. Tinggal klik. Nah, di POM ini ada tabel cara menghitung kerusakannya. Nah, tingkat kerusakannya seperti apa ya? Pondasinya seperti apa? Klasifikasinya seperti apa? Tinggal dipahami saja ya lebih detail lagi. Apabila tidak ada kerusakan atau baik-baik saja, untuk menghilangkan invalidnya teman-teman tinggal buka input kondisi, kemudian simpan dan tutup saja. Nah, maka itu invalidnya akan berkurang. Oke, kemudian di sini contoh ada, nah, rak hasil karya peserta didik di kelas 12 TKJ 3 itu invalid karena belum diisi. Cara mengisinya masuk ke alat, angkutan, dan buku, pilih kelasnya. Contoh ini kelasnya 12 TKJ 3. 12 TKJ 3. Nah, terus rak hasil karya peserta didik alat peraga, tempat sampah, kotak sampah. Kita lihat ya rak hasil karya peserta didik.
pilih menu aksi, kemudian pilih periodik dan diisi ya layaknya ada berapa. 12 TKJ 3. Kemudian di refresh. Hak hasil karya peserta didik. Misalkan alat peraga. Oke, kita coba refresh lagi ya. Alat peraga 12 TKJ 3, 12 TKJ 3. Alat peraga. Ini simpan. Kita coba cek. Hak hasil karya peserta didik. Oh, ini ruangnya kok 11 akun ya. Oke, kita coba refresh dulu aplikasinya. Refresh lagi validasinya 12 TKJ 3. 12 TKJ 3. Oke, nah ini nih. Yang tadi kan datanya sudah diisi ya. Ternyata si dapodiknya itu ada error ya. Mungkin masih ada bug. Rak hasil karya peserta didik, aksi, periodik. Nah, ini kan masih 0 ya jumlah yang layaknya. Isi 1, simpan, tutup. Kemudian di refresh. Nah, berkurang 1, terus alat peraga, tempat sampah, kotak sampah ya. Alat peraga kasih 1. Tempat sampah, mana tempat sampah? Di kelas itu kasih 1. Terus kotak sampah. Ini sebenarnya tinggal diisi aja ya biar nggak pusing gitu buka-buka validasinya. Jadi coba diisi aja periodiknya kosong, isi periodiknya kosong, isi. Kemudian buat yang warning seperti ini dia minta di set atau di save ulang ya, tinggal keubah. Kemudian simpan ulang gitu ya. Nah, tuh kan warningnya hilang. Nah, sekarang tinggal diisi data periodiknya. Kasih 1. Alat kebersihan tuh biasanya 4 ya. Jumlah totalnya 4. Dikasih 4, simpan, tutup. Gambar presiden 1. Kemudian jam dinding kasih 1. Oke. Kemudian kita lihat ya dari 108, dia berkurang jadi 105. Nah, itu untuk data periodiknya seperti itu ya. Oke, kemudian di sini kemarin saat tarik data itu ada RPS ya. Jadi RPS itu jadi menu baru untuk mengisi RPS gitu di Dapodik. Nah, mungkin itu saja trik dari saya buat ngisi Invalid di Sarpras biar lebih cepat gitu. Atau kalau teman-teman pakai monitornya 2 itu bisa lebih mudah lagi seperti itu ya. Sekian video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.